Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mukti Prabowo dengan NPM 22170511055, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 teori bahasa dan automata yang berjudul Finite State Machine gitu. Nah, lanjut saja. Jadi Finite State Automata atau FSA itu merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Nah, FSA ini memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan suatu input. FSA juga tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori dan hanya bisa mengingat state terkini. Yang terakhir, FSA ini mekanisme kerjanya dapat diaplikasikan pada elevator, text editor, analisa leksikal, dan pencek parity. Nah, Final State Automata itu bagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah DFA, Deterministic Finite Automata. DFA itu dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Jadi dari satu state ke satu state berikutnya gitu aja ya. Jadi hanya satu begitu. Nah, untuk yang NFA yaitu Non-Deterministic Finite Automata. Untuk setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Jadi bisa lebih dari satu gitu ya. Nah, dari suatu state bisa terdapat 0,1 atau lebih busur keluar atau transisi masukan yang sama gitu. Nah, selanjutnya, FSA itu secara formal dinyatakan dengan 5 tupel begitu. M itu Q, terus sigma, delta, S, dan F. Di mana Q itu merupakan himpunan state atau kedudukan, sigma itu merupakan abjad, himpunan simbol input atau masukan, delta itu merupakan fungsi transisi, S itu merupakan state awal atau kedudukan awal, di mana S elemen Q, dan yang terakhir itu adalah F himpunan state akhir, di mana F himpunan bagian Q gitu. Nah, S itu bisa dibilang merupakan initial state atau state awal ya. Jadi yang untuk F itu merupakan state akhir atau state yang terletak di akhir begitu. Selanjutnya, nah di sini adalah contoh DFA. Di situ kita bisa lihat ya. Di sini sudah ada penjabarannya. Untuk Q itu terdiri dari Q0, Q1, Q2. Sigmanya terdiri dari AB inputannya di sini A, B, karena terdiri hanya dari AB saja ya. Untuk S atau initial state-nya itu dimulai dari Q0 dan untuk final state-nya itu dimulai dari diakhiri dengan Q2 begitu. Nah, di sini ada transisinya. Di sini bisa kita lihat juga kalau misal di sini kita cara bacanya Q0 ke A menghasilkan Q0. Ini kan Q0 ke A menghasilkan Q0. Terus Q0 ke B menghasilkan Q1. Q0 ke B menghasilkan Q1. Nah, habis itu Q1 ke A menghasilkan Q1. Q1 ke A menghasilkan Q1 kan. Balik lagi gitu. Q1 ke B menghasilkan Q2. Q1 ke B menghasilkan Q2 gitu kan. Terus habis itu Q2 ke A menghasilkan Q1. Q2 ke A menghasilkan Q1. Terus itu Q2 ke B menghasilkan Q2. Q2 ke B menghasilkan Q2. Balik lagi gitu. Nah, ini juga ada representasinya operasinya dalam bentuk tabel. Di sini kan Q0 ke A menghasilkan Q0, Q0 ke B menghasilkan Q1, Q1 ke A menghasilkan Q1, Q1 ke B menghasilkan Q2, Q2 ke A menghasilkan Q1, Q2 ke B menghasilkan Q2 begitu. Nah, selanjutnya itu adalah FA. Sini juga sama sebenarnya ya. Sini untuk Q-nya itu ada Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Untuk sigmanya A, B, C. Initial state-nya Q0 dan final state-nya Q4 gitu. Sini juga ada operasinya dalam bentuk tabel. Q0 ke A jadinya Q0 Q1. Ini ya. Q0 ke A itu bisa menghasilkan Q0 lagi atau ke Q1. Nah, terus Q0 ke B itu bisa menghasilkan Q0 Q2. Jadi kan Q0 ke B itu kan bisa ke Q0 lagi atau ke Q2 gitu ke sini nih.
Habis itu Q0 ke C itu bisa menghasilkan Q0 Q3. Q0 ke C mana Q0 ke C? Q0 ke C bisa menghasilkan Q0, itu kan balik lagi, atau bisa ke Q3 yang di bawah ini. Terus habis itu Q1 ke A. Q1 ke A mana? Q1 ke A itu bisa menghasilkan Q1 lagi atau bisa ke Q4 gitu. Terus Q1 ke B itu hanya bisa menghasilkan Q1. Q1 ke B, sini kan ada Q1 ke B itu kan. Balik lagi dia hanya bisa menghasilkan Q1. Terus Q1 ke C juga ini bisa balik lagi gitu, hanya menghasilkan Q1. Terus Q2 ke QA. Q2 ke A itu hanya bisa menghasilkan Q2 saja ya, karena ini balik lagi gitu. Terus Q2 ke B itu juga sama, dia bisa menghasilkan Q2 atau bisa ke Q4 ini. Nah, Q2 ke C itu hanya bisa menghasilkan Q2 itu, karena balik lagi di sini ya, di proses ini. Terus habis itu Q3 itu hanya bisa menghasilkan kalau dianin sama A itu hanya bisa menghasilkan Q3. Q3 ke B juga Q3. Terus Q3 ke C itu bisa menghasilkan Q3 atau ke ke Q4 di sini kan. Nah, untuk Q4 sendiri itu kosong karena dia itu merupakan final state gitu. Nah, begitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.